Haji Imas, Pak Haji Indra, Ibu Diana dan semuanya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala sekolah ya, sewilayah 2. Ada Pak Haji Urwah, Pak Dadat dan semuanya. Mohon maaf tidak disapa satu persatu ya. Kemudian seluruh operator juga, kalau bisa ada kurikulum ya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama berdiskusi sebetulnya ya, bukan semacam sosialisasi, tetapi kita akan menyamakan persepsi. Di sesi saya mungkin yang pertama saya akan menyampaikan informasi dari hari Jumat ya, kita dikumpulkan ya, pada Dadat juga ada dikumpulkan oleh bidang SMP terkait persiapan kita menghadapi hari Senin, yaitu SPMB sudah dimulai. Kalau kayak Al-Wasilah itu mah udah tutup ya, tapi mungkin ini untuk secara keseluruhan dan seperti apa bagaimana walaupun sudah terdaftar tapi harus masuk pada aplikasi ya, aplikasi yang SPMB yang sudah disiapkan oleh Kabupaten Garut. Nah, baiklah, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari apa yang kita terima dari hari Jumat itu. Nah, mungkin sebetulnya ini hanya menguatkan saja ya, karena sebetulnya sudah dipahami, tetapi kita saling menguatkan saja bahwa mungkin dari Kasikur SD ya, Pak Bambang menyampaikan bahwa karena banyak aduan. Sebentar nih, saya itu dulu ya, saya mute dulu sebentar. Sudah ini ya. Mohon untuk di mute dulu karena ini bukan Zoom ya, agak-agak banyak noise untuk di Google Meet. Nah, Bu Eli mohon maaf saya mute dulu. Kemudian sebentar, Pak Rohmat mohon maaf ya, saya mute dulu. On cam. Sebentar ini. Ya, saya mute dulu ya. Nanti ada sesi tanya jawab untuk sekarang. Yang pertama, hasil di hotel seminar kemarin yang disampaikan oleh Pak Kasikur terkait ijazah. Pastikan kode nomor surat ya pada SK penetapan kelulusan yang diupload itu harus sesuai juknis. Nah, jadi tidak ada penambahan apapun kayak kode sekolah, tidak ada penambahan bulan, tahun. Nah, itu tidak seperti itu. Pokoknya harus disesuaikan dengan juknis yang dari Disdik. Jangan dulu mengunduh ijazah sebelum data valid, karena kalau sudah diunduh nanti tidak bisa dirubah lagi ya. Jadi pastikan DNT-nya itu nama semuanya itu sudah valid. Jadi jangan mengunduh ya, jangan sekali-kali mengunduh ijazah. Nah, kemudian jadi tadi untuk ijazah mungkin bisa saling bertukar informasi juga ya, misalnya ada kendala-kendala barangkali di satu sekolah sudah teratasi, di sekolah lain belum. Nah, mungkin untuk ijazah karena ini sesuatu yang baru, mari kita sama-sama saling melengkapi, saling menguatkan. Nah, kemudian untuk PSKK ya, karena ada aduan misalnya, jadi kata Pak Kasih, pokoknya intinya harus sinkron antara kurikulum yang diakui di Dapodik ya. Misalkan ada sebuah sekolah yang mengaku kurmar tetapi ternyata di Dapodik masih terdatanya itu K13 misalnya. Jadi sekali lagi sinkronkan antara Dapodik ya dengan rapot, termasuk kurikulum yang diterapkan, apakah betul-betul K13 secara pelaksanaan dan di Dapodik juga diakui, atau misalnya sudah kurmar baik secara pelaksanaan dan di Dapodik juga sudah sesuai kurmar. Karena kalau misalnya di rapotnya sudah kurmar tetapi di Dapodiknya masih K13, nanti kasihan ke anaknya. Nah, jadi ya pastikan sinkron antara Dapodik dengan rapot yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian untuk SPMB, pastikan tiap sekolah ya melaksanakan SPMB sesuai juknis. Jadi jangan dulu ya, kemarin-kemarin ada aduan ke Dinas Pendidikan bahwa sudah ada yang curi star ya. Ini untuk negeri ya. Kalau untuk swasta apalagi yang boarding ada kekecualian. Yang boarding ada kekecualian, nanti di regulasinya.
Jadi dan walaupun boarding juga sudah curi star misalnya udah dapat murid, tetapi dipastikan nanti dimasukkan kepada aplikasi yang nanti akan oleh Pak Dadat ya, akan disimulasikan karena Pak Dadat hadir di kemarin. Nah, itu seperti apa supaya Dinas Pendidikan tahu ya sekarang itu berapa jumlah secara keseluruhan di Kabupaten Garut. Nanti akan harus melaporkan ya, harus ada laporannya ke pengawas masing-masing, atau khususnya saya sebagai di wilayah 2 itu sebagai sebagai koordinatornya mungkin. Nah, nanti wajib ada laporan ya ke Dinas Pendidikan. Nah, karena sekarang itu SPMB dengan e-ijazah sangat relate ya. Jadi ketika di SPMB jumlah sekian, kemudian di nanti ya terakhirnya jangan sampai misalkan, dan sesuaikan juga dengan kuota yang sudah diajukan ya. Misalnya ketika kuotanya sekian, kemudian jangan sampai melebihi walaupun hanya satu gitu ya. Sekarang langsung ada terkunci nanti ya. Nah, itu untuk negeri ya misalnya. Jadi kan udah mengajukan tuh ada kuotanya sekian-sekian, tiba-tiba yang mendaftar membludak misalkan. Nah, jangan sampai melebihi satu pun gitu ya. Jangankan itu, sekarang itu satu juga tidak bisa dilebihkan dengan sesuatu yang sudah kita ajukan kuota. Kemudian pastikan spanduk SPMB terpasang ya di masing-masing sekolah dengan pesan utama gratis, tidak ada pungli. Nah, itu mah tergantung itu sekolahnya ya. Kemudian sosialisasikan SPMB melalui online atau offline ya masing-masing satuan pendidikan. Jadi masih ada waktu misalnya hari Ahad ya, jangan sampai orang tua itu nggak tahu, apalagi sekarang kan sistemnya baru melalui aplikasi misalnya. Pokoknya harus tersosialisasikan baik secara online maupun offline. Kemudian ini dari Pak Kasih ya, tidak ada pungutan apapun dalam SPMB. Kemudian aplikasi SPMB hanya satu dari Disdik, jadi tidak ada aplikasi lain yang dibuat oleh satuan pendidikan. Nah, jadi pokoknya semuanya terintegrasi dalam aplikasi SPMB yang nanti akan disimulasikan oleh Pak Dadat ya. Kemudian informasi dari Pak Kasikur. Nah, untuk kurikulumnya AK Indung akan launching ya nanti tanggal 25 Juni. Ya, sesuai dengan Perbup nomor 5 tahun 2025 sudah disahkan bahwa di Garut secara kan mulok itu ada pergub ya, peraturan gubernur, yaitu dengan pilihan bahasa Sunda ya, dan PLH itu ya pilihan. Kemudian untuk pergub, peraturan gubernur yang AK Indung sudah disahkan gitu ya, bahwa harus menjadi bagian dari yang diimplementasikan di sekolahnya masing-masing. Nah, nanti di launching 25 Juni ya. Kebetulan saya juga sebagai salah satu penyusun dari kurikulumnya AK Indung. Mungkin ini mah nggak terlalu banyak nanti lagi ya itu mah. Nah, kemudian dari inspektorat hanya sekilas saja bahwa mengingatkan ya, jangan sampai tadi ada gratifikasi misalkan untuk bisa masuk ke sekolah ini harus ada sekian misalnya, terutama yang sekolah favorit, yang sekolah yang biasanya membludak ya. Nah, ini hanya mengingatkan saja. Nah, ini enggak, tidak akan dibahas secara detail, pokoknya udah saya kirim juga ya di grup, misalkan yang termasuk gratifikasi itu apa, yang termasuk seperti ini dan sebagainya. Kemudian untuk dari Kasikur SMP, nah beliau menyampaikan, ini yang saya ucapkan secara lisan dulu ya, nanti secara regulasinya disampaikan. Yang dari Kasikur SMP, sebentar Pak. Nah, dari Kasikur SMP, nah ini ada tes standar. Tes standar itu berlaku untuk beberapa SMP yang pendaftar siswa barunya overload ya, ada 26 SMP yang selalu kebanjiran murid ya. Ada tes standar, maksudnya tes standar itu nanti di bawah ada keterangannya ya. Misalnya ketika yang jalur prestasi ya, jalur prestasi misalkan, kemudian yang misalnya tidak terkurasi, nah akan seperti apa, ada tes standar. Nah, kemudian untuk jalur domisili dibagi menjadi 8 wilayah ya kalau SMP ya. Kalau domisili TK mah satu desa. Kalau domisili maksudnya untuk SD satu kecamatan. Kalau yang dimaksud domisili SMP berarti di 8 wilayah atau rayonisasi. Kemudian penerimaan siswa sesuai dengan pengajuan kuota awal tadi ya.
karena kalau melebihi otomatis akan terkunci oleh sistem. Nah ini hati-hati bagi sekolah yang biasanya berapapun dimasukkan gitu ya, ada berapa udah lebih, misalnya kan 32 kita ya kali 11 rombel misalnya sekian, kalau melebihi satu saja, nah itu akan otomatis dikunci oleh sistem ya. Nah kasihan nanti muridnya tidak akan diakui oleh Dapodik. Kemudian siswa yang ditolak misalnya, nah itu misalnya ketika misalnya di satu SMP, kalau di wilayah ini misalnya kayak Tarkid 1, Tarkid 2, Tarkal 1 misalnya, ada kan misalkan kalau ada 500 yang daftar misalnya, sementara ketentuan kan tadi 32 kali 11 misalnya, berarti ada 100 sekian yang tertolak. Nah ini menjadi tanggung jawab panitia wilayah, jadi pengawas sesuai wilayah tugasnya ya, nanti dipetakan penyalurannya, apakah ke sekolah terdekat ya, ke sekolah terdekat baik negeri ataupun swasta. Kalau misalnya negeri sudah penuh, yang dekatnya swasta sudah penuh, maka yang di bawah Kemenag misalnya. Tetapi ya jarang-jarang ya, mungkin insya Allah. Nah seperti apa nanti pemetaannya ya, jadi di tanggal 1-2 Juli itu pemetaannya seperti apa. Nah ketika lebih misalnya yang tadi yang tertolak itu, kecuali dia sudah ada pilihan duanya kemana, misalnya tentu saja didistribusikan ke pilihan 2. Nah makanya kata Pak Kasikur, jadi yang swasta itu harus jemput bola ya, tidak boleh misalkan teh nunggu saja ya, misalnya seperti nantilah dibicarakan. Nah kecuali ada 26 SMP ya yang tidak ada tidak bisa dijadikan pilihan 2 misalnya. Kemudian sekolah swasta difasilitasi oleh panitia wilayah dan panitia kecamatan. Nah, tadi ini ya tanggal 1-2 Juli. Nah, bagaimana distribusi yang tertolak tadi. Nah, kemudian ini secara lisan ya, jalur SPMB dikecualikan untuk penyelenggara pendidikan khusus dan satuan pendidikan berasrama. Jadi yang ketentuan ini tidak berlaku bagi yang boarding. Jadi misalnya kayak Curi Setar kan udah ya, yang pondok-pondok udah misalnya. Nah itu mah memang dari pusatnya memang seperti itu gitu ya, tidak apa-apa misalnya. Nah ini untuk jalur-jalurnya ya. Domisili SMP berarti 45%, afirmasi 20%, nanti di bawah ada ya, prestasi 30%, mutasi 5%. Nah ini SMP yang tidak ada pilihan 2 ya, memang ini ada 26 yang suka membludak ini ya, murid-muridnya yang suka membludak misalnya, dari sekian ratus yang diterima banyak yang tidak diterima. SMP 1 Garut, 2, 3, 4, 6 Garut. Kalau sekolah SMP 5 bisa menjadi pilihan 2, kalau yang 26 ini nggak bisa. SMP 1 Cilawu, 1 Karangpawitan, 1 Banyuresmi, 1 Lele, 1 Kadungora, 1 Tarkal, 1 Tarkid, 2 Tarkid, 1 Samarang, 2 Samarang, 3 Tarkid, 1 Bayongbong, 1 Cikajang, 3 Cisurupan, 1 Wanaraja, 1 Cibatu, 1 Kersamana, 1 Malangbong, 1 Limbangan, 1 Selawi, 1 Sukawening. Jadi tidak ada pilihan 2. Nah kemudian, nah kalau ini dasar hukumnya yang nggak usah disampaikan, intinya bahwa di SPMB tahun 2025 ada sesuatu yang baru ya, bahwa ada Permendikdasmen nomor 3 ya tahun 2025 tentang SPMB, sistem penerimaan murid baru. Kemudian ya ada dari Permendikbudristek 2023, kemudian keputusan BSKAP ya, kemudian keputusan Bupati Garut. Nah ini ya tentang petunjuk teknis sistem penerimaan mahasiswa baru. Nah kemudian, nah ini mohon juga ya para pengawas juga, ini bisa di screenshot ya nanti, akun pengawas SPMB Disdik Garut, webnya hanya satu ya, https, nah ini ya /spmbdisdikgarut.id, nah garis miring ya. Nah ini format penulisan akun pengawas, pakai format kecamatan, nama, nik misalnya kecamatan @spmbdisdikgarut.id, passwordnya ya tanda seru kecamatan titik slash nama kecamatan. Nah kemudian catatan nama kecamatan semua huruf kecil dan spasi diganti dengan underscore. Nah jadi, tapi saya tadi sudah coba-coba ya, belum berhasil gitu ya. Barangkali Pak Indra, Bu Haji Ima semuanya ya, barangkali sudah itu apa nanti gitu ya, berhasilnya ketika tanggal 16.
Kemudian ini ya contohnya nih yang dari pakasinya ya. Jadi catch titik Mekar Mukti, catch titik underscore Mekar Mukti at spmbdisdikgarut.id. Nah ini ya ada at tanda seru kecamatan titik underscore Mekar Mukti. Contohnya seperti itu. Boleh dicoba-coba ya. Nah boleh di screenshot di slide ini. Nah ini yang tadi ya 4 jalur sistem penerimaan murid baru. Pokoknya yang domisili mah udah pada tahu tadi ya. Pokoknya yang berdomisili. Tadi kalau TK batasannya satu desa, kalau SD satu kecamatan, kalau SMP tadi ya rayonisasi tadi ya ada rayon 1 sampai rayon 8. Kalau afirmasi hanya 2 ya untuk yang tidak mampu dan penyandang disabilitas. Kalau prestasi kalau SD nggak ada ya jalur dikecualikan SD nggak mesti gitu ya. Kalau SMP ada ya bagi murid yang punya prestasi baik di akademik ataupun non akademik. Kemudian mutasi ya tentu saja yang ikut domisili karena perpindahan tugas orang tua atau walinya. Nah kemudian di sini bahwa jalur penerimaan murid baru ini dikecualikan kalau ada SPK nggak ada di kita Maya Silan nggak ada. Nah yang ada itu memang di sini kenapa yang boarding school misalnya bisa mereka di luar aturan ini karena di sini ada tuh bahwa jalur penerimaan baru dikecualikan untuk diantaranya satuan pendidikan berasrama. Nah kayak yang swasta kan pada boarding udah pada curi star ya, udah pada punya siswanya masing-masing. Mungkin ini dalilnya. Kemudian persyaratan umum SPMB ya tadi kalau usia SMP berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli, kemudian sudah menyelesaikan SD atau sederajat itu mah ya. Jalur domisili udahlah ini mau nggak usah dibahas ya, bahwa udah tahu tadi ya seperti apa. Nah makanya ketika daftar ya dari SD itu ya nggak apa-apa lah dibaca ini juga ya. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus memiliki KK. Makanya ketika daftar ya harus bawa KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PMB. Kemudian itu ya nama orang tua calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua yang tercantum pada rapot atau ijazah sebelumnya. Akte dan kakak sebelumnya. Dalam hal nama orang tua ya misalnya terdapat perbedaan kakak ya kalau misalnya meninggal dunia, bercerai, kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah kemudian orang tua atau yang calon wali murid yang meninggal atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian. Dalam hal kakak tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka bisa diganti dengan surat keterangan domisili. Maksudnya keterangan keadaan tertentu itu kayak ada bencana alam atau bencana sosial misalnya. Kemudian surat keterangan domisili seperti yang nomor 5 diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh kepala desa ya atau pejabat setempat. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai calon murid telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkan, kemudian jenis bencana yang dialaminya. Nah jadi intinya ketika mendaftar jangan lupa ya persyaratan usia itu dibuktikan dibawa akta lahir, kemudian surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh kepala desa atau pejabat setempat. Kemudian persyaratan yang lainnya ya surat keterangan lulus, misalkan ijazah mah belum ya. Nah dikecualikan persyaratan usia ya dikecualikan bagi penyandang disabilitas, kemudian yang layanan khusus, Diksus dan lain sebagainya, daerah terpencil ya 3T. Nah itu mah nggak ada usia di persyaratan usia. Kemudian untuk jalur afirmasi ya dari yang tidak mampu, kemudian penyandang disabilitas. Jalur prestasi, nah ini ya untuk jalur prestasi maka baik akademik maupun non akademik. Kalau yang akademik berupa rapot ya 5 semester akhir atau prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi dan lain sebagainya. Prestasi non akademik misalnya sebagai ketua OSIS, sebagai ketua pramuka ya organisasi di misalkan di satuan pendidikan di organisasi kepanduan, misalnya prestasi di bidang seni, olahraga.
Nah, ini ya, ketentuan kurasi kan si sertifikatnya itu harus yang terkurasi ya. Ketentuan kurasi dikecualikan untuk nilai rapot dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi ya. Misalnya kalau sebagai ketua OSIS itu mah nggak perlu kurasi ya. Tapi kalau yang itu berarti perlu kurasi. Kalau tidak terkurasi, maka tadi bisa dilakukan tes standar. Itu mah tergantung sekolah. Misalkan juara tahfidz misalnya ya, udah 30 juz dia teh hafal. Nah misalnya karena tidak terkurasi ya, misalnya tahfidz mah tidak terkurasi misalnya, padahal apa 30 juz, misalnya sekolah mau ngecek lagi nih, dites lagi misalnya, baik secara tesnya itu bisa lisan, bisa seperti apa misalnya, nah seperti itu misalnya. Kemudian dalam hal prestasi belum divalidasi oleh pemerintah daerah atau kurasi oleh kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan. Misalnya tidak terkurasi ya, tidak tervalidasi sertifikatnya, maka bisa mengajukan usulan kepada Pemda atau unit kerja di kementerian yang membidangi talenta dan prestasi. Makanya kenapa sekarang itu ada manajemen talenta ya. Jadi murid-murid kita yang punya prestasi itu diinput ya, diinput di aplikasi talenta biar tervalidasi ya, biar terkurasi di kementerian gitu. Kan terkadang kalau ada murid yang sudah juara apa gitu tidak dimasukkan. Nah, kemudian sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan. Pemangku kepentingan terdiri calon murid, penyelenggara lomba, satuan pendidikan penyelenggara SPMB, dan pihak lain yang berkepentingan. Selain menggunakan prestasi akademik dan atau non akademik, Pemda dapat menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Nah itu ya untuk jalur prestasi. Untuk jalur mutasi itu mah udah tau lah ya, surat penugasan orang tua, kakak. Nah kemudian penetapan wilayah. Nah nanti di aplikasi ya Pak Dadat ada ya itunya ya, bahwa tadi bahwa penghitungan sebaran satuan pendidikan dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat satuan pendidikan dengan perhatikan kondisi geografis dan satuan pendidikan yang berada di perbatasan provinsi atau kabupaten kota. Kemudian data sebaran domisili calon murid. Nah memperhitungkannya, nah tadi ya bahwa penghitungan sebaran domisili calon murid melalui pemetaan lokasi atau titik koordinat domisili calon murid dengan menggunakan data aplikasi Dapodik ya, kemudian disesuaikan dengan Disduk Capil, mempertimbangkan akses ya, misalnya jangan gimana, misalnya jalannya gimana, mempertimbangkan domisili yang berada di daerah perbatasan, mempertimbangkan data dinas sosial bagi calon murid yang berasal dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas misalnya. Nah dan lain sebagainya. Nah ini ya, nah untuk daya tampung, nah penghitungan kapasitas daya tampung ya, daya tampung sesuai dengan satuan pendidikan negeri seperti apa ya. Jadi sekarang mungkin ada pembatasan seperti ini supaya yang negeri misalnya tidak seperti dulu sampai ke satu kelas itu lebih dari 44 sekian dan sebagainya. Nah ini ada aturan-aturannya ya. Nah bahwa ketersediaan daya tampung, ada proyeksi jumlah calon murid. Nah daya tampung pada satuan sekolah negeri dilakukan dengan menghitung jumlah ruang kelas ya, kelas 7 dan kelas 10 pada masing-masing satuan pendidikan berdasarkan aplikasi Dapodik dikali jumlah murid paling banyak dalam satu rombongan sesuai dengan keteraturan standar pengelolaan. Nah di sini ya jumlah penduduk usia 6 sampai dengan 7. Nah ini mah nggak usah ya, yang ini mah nggak usah. Nah ini sudah ditentukan tadi ya, TK mah dilihat dari desa, jenjang SD mah dari kecamatan, SMP mah rayon. Nah ini ya rayonnya. Nah untuk wilayah rayon kecamatan ya, wilayah atau rayon 1 Garut Kota, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Cilawu, Karangpawitan. Makanya saya tadi juga ada kesalahan, saya itu ternyata saya itu petugas di wilayah rayon 2, yaitu Samarang, Pasirwangi, Bayongbong, Cikedug, Sukaresmi. Nah, kalau rayon 1 itu Pak Budi sebetulnya ya. Di rayon 3 Wanaraja, Sucinaraja, Karangtengah, Sukawening, Pangatikan, Cibatu. Rayon 4 Banyuresmi, Cibiuk, Leuwi Goong, Leles, Kadungora dan sebagainya. Jadi kalau SMP berdasarkan rayonisasi. Nah tadi ya, kalau SMP berdasarkan domisili 45% ya, afirmasi 20%, prestasi 30%, mutasi 5%. Nah kemudian ini lini masanya ini yang harus diingat-ingat, lini masanya ya.
Nah, hari Senin sekarang kita akan ada pendaftaran ya. Sudah mulai. Jadi mohon maaf. Nah, ini bagi negeri-negeri yang sudah membuka di sebelumnya. Nah, ini harusnya dari Senin besok sampai 23 Juni. Jadi sudah mulai masuk ke aplikasi ya, menginput ya. Sudah mulai menginput ke aplikasinya ya. Nanti kita sebagai pengawas bisa memantau dari aplikasi ini sama ya. Bangsa itu juga bisa melihat. Nah, kemudian tadi verifikasi persyaratan ya, kan bawa kakak, kemudian bawa syarat-syarat itu diverifikasi sampai 30 Juni. Nah, tadi ya kalau misalnya ada sesuatu yang belum terkurasi ya, kayak yang jalur prestasi misalnya, bisa melakukan tes standar. Nah, ini mah untuk yang kayak tadi ya, yang 26 sekolah yang membludak tadi, misalkan ada tes standar yang ditetapkan oleh sekolah. Misalnya tadi kayak di sananya udah sertifikasi tahfidz 5 juz misalkan, kan tidak terkurasi misalnya. Dites misalkan, coba bacakan, atau ya tergantung ya, ada tes standar. Kemudian untuk pengumuman kelulusan 4 Juli. Nah, ini di tes standar. Nah, kita sebagai pengawas semuanya ya yang berada di wilayah masing-masing, tadi ketika ada yang tertolak itu misalnya ya dari SMP tertentu yang di luar tadi ya, misalnya itu mau disalurkan kemana, ini dimusyawarahkan di tanggal 1 sampai 2 Juli. Ya, jadi di sana misalnya tadi, kecuali kalau anaknya memang sudah punya pilihan dua, itu mah udah itu. Kalau misalnya tidak ada pilihan dua misalnya, maka nah bagaimana kebijakannya. Nah, ini harus menjadi perhatian ya. Kemudian bagaimana misalnya ada kayak di SMP 2 Tarogong Kaler, ya saya alumni dari sana, saya guru dari sana. Biasanya daftarnya itu pas hari udah lebih dari tanggal 23 Juni ya pendaftaran, misalnya daftar nanti we pas masuk, misalnya pas masuk itu, nah silakan saja diterima kalau kuotanya belum terpenuhi itu mah ya. Memang misalnya itu mah kayak di lembur-lembur misalnya karena belum terpenuhi, silakan saja hari H juga diterima. Yang terpenting belum itunya diverifikasi dapodiknya ya, ditutup. Nah, kemudian daftar ulang 7 sampai 8 Juli. Nah, ini mudah-mudahan semuanya berpatokan ke sini ya. Nah, berpatokan ke sini. Nah, kemudian aplikasi SPMB Kabupaten Garut, tahapan SPMB bagi calon murid baru ya, dilakukan melalui aplikasi SPMB melalui laman ini ya, https ya //spmbdisdikgarut.id. Nah, boleh mencoba ya. Misalnya ini para operator silahkan misalnya nanti ya ketika itu lihat username itu pakai nick, kemudian passwordnya pakai NISN. Nah, sudah ya mungkin dari saya. Ini hasil dari kemarin di seminar. Selanjutnya kita akan dengarkan ya dari Pak Dadat akan mensimulasikan bagaimana masuk di aplikasi SPMB ini. Terima kasih, mohon maaf ya terburu-buru karena kita udah kemalaman juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Fenty. Bu Dokter, tidak akan ada tanya jawab dulu langsung ke Pak Dadat atau mau ada diskusi tanya jawab dulu? Bilih kawengian tos we pada datelanya Pak. Langsung. Bilih engke mah mohon. Siap. Ya Ibu Bapak, mungkin kita langsung saja ke simulasi ya yang akan dibawakan oleh Pak Dadat. Kepada Pak Dadat dipersilahkan. Ya, turun Bu Haji Imas, serang Bu Fenty. Sebetulnya saya tidak ada kewenangan untuk mensimulasikan, hanya kemarin ikut sosialisasi seluruh operator se-Kabupaten Garut. Kebetulan tim pengembangnya saya kenal gitu. Jadi saya tanya-tanya di web SPMB juga ada tutorial ya. Tutorialnya nah ini tinggal diklik. Ini untuk web akun panitia di sekolahnya masing-masing. Tinggal diklik aja tutorialnya.
yang untuk panitia di operator sekolahnya masing-masing. Kemudian untuk nah ini ya, mohon maaf. Nah ini, tinggal diklik tonton video ini. Nah ini itu di tutorial sangat detail ya, tinggal ditonton aja. Kemudian untuk pendaftar, nah ini bisa di pendaftarannya bisa di masing-masing siswa di asal SD atau orang tua ya. Kemudian bisa di kolektif di panitia. Ya contoh yang ada informasi sekolah-sekolah negeri yang sudah menerima siswa baru ya. Ini bisa dipakai, tapi webnya dibuka besok ya, besok Senin tanggal 16 Juni. Terus halaman panitia ini harus betul-betul diisi ininya data-data sekolah, kemudian kuota-kuotanya ini sudah ditentukan, ya sudah, jadi tidak bisa dirubah secara detail gitu ya. Jadi ini sudah disetel oleh tim pengembangnya. Jadi syukur alhamdulillah untuk sekolah swasta ada kemungkinan kebagian ini mas seluruh. Jadi sebaran siswanya akan beragam. Jadi tidak menumpuk di contoh di SMP 1 Terongkalen misalkan. Itu bisa tersebar sekarang, Mbak. Jadi wilayah-wilayah terdekat bisa diakomodir. Untuk pertanyaan nanti si pengembang ya, membuka helpdesk-nya gitu ya. Bisa melalui web atau langsung ke WA-nya. Itu yang kemarin saya ngobrol. Kalau untuk detail mas silakan di video tutorial ya. Detail, sangat detail itu di video tutorialnya. Itu yang bisa saya sampaikan Ibu Penti dan Bu Imas. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, mungkin Ibu Bapak sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab aja dulu mungkin ya. Atau mungkin Pak Dadat tadi kalau tidak salah untuk kalau ada masalah itu bisa WA ke pengembangnya. Ya. Bisa di-share nggak nomor WA pengembangnya? Ya nanti saya belum ini. Oh ini ada. Sebar di WA ya atau di sini aja di chat aja Pak, coba. Sebentar. Di chat. Mana ya? Oh, ini. Taufik. Itu nomor WA-nya. Bisa langsung ditanyakan jika ada kendala katanya. Itu. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Dadat. Mungkin Ibu Bapak ya bisa dilihat di kolom chat. Ya, mungkin untuk sesi tanya jawab
Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Pak Supriya yang sudah raise hand. Mangga, Pak. Baik, terima kasih Bu Imas dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supri dari SMP Plus Arapah Cendekia. Yang ingin saya tanyakan Bu, kalau tadi kan pemaparan perihal batasan siswa kan sudah disetting 32 ya, tadi informasinya sesuai yang ada di Dapodik, sesuai ada yang di link SPMB. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana nanti ketika sudah berjalannya proses pembelajaran, katakan pertengahan semester nih, ada siswa yang masuk di kelas 7. Nah, otomatis kan kalau kita misalkan siswa awal yang daftar itu udah pas 32. Lalu ada yang masuk nih di pertengahan semester jadi misalkan 35. Apakah nanti yang 4 ini akan terdeteksi langsung ke Dapodik? Artinya diakui siswa sekolah saya ataukah seperti apa, Pak? Mohon pemaparannya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Supri atas pertanyaannya. Mau langsung dijawab Bu Dr. Fenty atau ditampung dulu? Dijawab saja satu-satu ya, Bu. Iya, keburu lupa ya. Mangga silakan Bu Fenty. Tidak perlu diulang ya, pertanyaannya sudah tertangkap. Iya. Jadi Ya, mangga. Dadat yang hadir juga ya kemarin Pak Kasih mewanti-wanti ya bahwa untuk sekarang itu karena ada dikunci sistemnya, misalnya walaupun sudah berjalan, misalnya kayak di 1 bulan Juli udah September misalkan teh, kemudian ada pindah. Kalau informasi kemarin mah tambahan itu walaupun sapotong karena suruh Pak Kasih banyak istilah nate. Jadi nanti itu tidak akan terdeteksi di Dapodik karena sistemnya dikunci tadi. Nah, seperti itu Bapak informasinya karena untuk pemerataan mungkin ya untuk di SPMB 2025 memang ini juga yang swasta juga ya diapresiasi mungkin dalam hal ini. Jadi tidak tertumpuk tadi di salah satu sekolah misalnya. Kalau informasi yang kami terima ya sementara ini, kalau saya salah maaf ya Pak Dadat, mungkin kemarin sama-sama menyimak ya dari Pak Kasih. Hati-hati ayeuna mah tong boroning hiji sapotong oge cenah akan terkunci sistemnya. Nah, seperti itu Bapak. Berarti secara tidak langsung ketika ada anak yang mau pindah ke sekolah kita, otomatis itu akan tertolak juga, Bu? Atau gimana? Ya mungkin untuk ini kan sesuatu aplikasi baru Pak ya, kita juga baru mau melaksanakan semuanya, mungkin nanti ada edaran juga misalnya ketika ada aduan-aduan, misalnya ada kasus-kasus tertentu, mungkin nanti kita tunggu saja kebijakan karena itu kan baru berandai-andai ya, seandainya seperti ini, kan ini adalah sesuatu yang baru, regulasi baru, nah mungkin tidak bisa berspekulasi seperti itu, nah nanti kita tunggu saja juknis yang seperti itu karena kalau ada aduan-aduan nanti juga biasanya ada keluar juknis yang terbarunya lagi. Nah, seperti itu, Bapak. Siap. Berarti untuk secara fixnya mah kita batas minimumnya batas maksimalnya di 32 aja ya, Bu. Untuk yang saat ini dalam masa Bapak pengembangan mengajukannya itu di waktu kuota pengajuan itu sudah berapa di sekolah Bapak? Kan itu sesuai yang diajukan Pak, kemarin pengajuannya berapanya kan, nah itu sekolah yang lebih tahu ya, kemarin misalnya mengajukan sekian misalnya. Kalau pengajuan sih memang di atas angka 30 sih Bu, karena memang yang sudah berjalan pun di kelas 7 dan kelas 8 itu ada kirang lebih kelas 7 ada 38, kelas 8 pun sama. Berarti kan melebihi ajuan yang biasa yang sekarang ditetapkan 32. Kemarin kan Bapak di bulan kemarin ada kan sudah terdokumentasikan di Disdik sekolah Bapak kuotanya berapa? Kan sudah Pak. Semua sekolah sudah mengajukan sesuai itu.
Kalau saya buka website yang ini sih yang SPMB yang baru ya, 32 sih Bu. Iya. Ya berarti ya mudah-mudahan Pak ya, ini sebagai pemerataan supaya pengelolaan juga lebih baik ya. Ideal 32. Nah, seperti itu. Siap, terima kasih Bu atas pemaparannya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Fenti. Ya mungkin nanti kita menunggu edaran lagi mungkin ya dari dinas. Jadi sekarang mah kita yang SPMB mah tadi kan pertanyaan dari Pak Supri itu kalau di tengah-tengah gitu ya, kalau sudah KBM-nya berjalan mungkin gitu ya Pak ya. Betul Bu, Atau betul. ya atau mungkin kalaupun misalkan terjadi seperti itu mungkin dikonsultasikan dulu ke dinas. Ya, terima Ya. kasih Pak Supri dan Bu Fenti. Selanjutnya, Mangga Ibu Eli yang sudah raise hand. Silakan Bu. Ya, Bu terima Eli kasih. Rohmatullaili. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Mungkin ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama sama seperti Pak Supriyadi, hampir sama ya, cuma agak berbeda. Misalkan sekolah kami mengajukan 10 rombel dengan jumlah per rombel 32 siswa. Nah, ketika yang daftar itu ternyata hanya ada 8 rombel tapi lebih sedikit, lebih beberapa orang. Apakah itu masih bisa dilanjutkan atau masih bisa ditampung gitu ya? Kelebihannya misalkan hanya cukup untuk 8 rombel tapi lebih 5 orang dari 32 atau lebih dari 8 orang misalkan ya dari 32 itu. Tapi untuk mencapai kuota 10 rombel masih jauh. Itu yang pertama. Harus bagaimana itu ya? Yang kedua, ketika pendaftarannya itu offline dulu, nah apakah mengonlinekannya itu di hari itu juga atau nanti bisa disekaligus,kan di hari-hari berikutnya? Itu saja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan bisa ada solusi. Ya, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bu Eli. Mangga Bu Fenti langsung aja. Baik, tadi ya hampir sama pertanyaannya ya dengan Pak Supriya. Misalnya Ibu kan sudah mengajukan 10 tapi ternyata yang daftarnya cuma 8 rombel, lebih sedikit. Misalnya mau dijadikan 9 juga nggak kesana kemarin sih. Itu sisanya seperti apa? Yang kita dengar nggak tahu ini Bu Ani waktu di Hampor itu Pak kasih negeri maksimalnya berapa Bu? Yang para kepala sekolah negeri kalau kemarin itu Pak kasih dengan tegas ya kalau di seminar menyampaikan tadi diilustrasikannya 32 intinya. Jadi per kelas kan misalnya kalau lebih misalkan 33 apakah boleh atau tidak. Nah, saya ingin mendengar dulu karena ini kan beberapa kali juga ya Pak kasih tentang SPMB itu. Nah, apakah di sekolah-sekolah negeri nih, misalnya seperti di SMP 4, seperti apa Ibu? Karena kan itu sesuai ajuan itu, misalnya apakah bisa lebih satu rombel 33 atau 34 untuk SPMB sekarang atau memang pas 32 misalnya. Bu, gimana dari kepala sekolah kan ini sering ya Pak kasih menyampaikan. Bu Puspa silakan Bun. Suaranya putus-putus, Bu. Suaranya putus-putus. Putus-putus. Bu Penti, Ya. untuk jalur kita kan terima jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan satu lagi adalah mutasi ya. Untuk jalur afirmasi, saya mendengar bahwa siswa itu tidak hanya menyerahkan selembar surat PIP saja, tetapi harus menyerahkan juga surat keterangan dari DTKS, itu aja. Surat keterangan dari apa? DTKS, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial. Oh iya. Ya betul. Baik, terima kasih Bunda Puspa ya sudah menambahkan. Nah tadi ya harus ada surat keterangan ya dari dinas terkait, jangan lupa. Apalagi misalkan yang tadi misalkan yang bukan tunadaksa apa istilahnya teh. Nah itu harus dari dokter spesialis ya misalnya atau dari
bukan dari misalnya dikira-kira misalnya. Jadi itu surat keterangannya harus betul-betul dari dokter spesialis, kemudian dari dinas sosialnya, dinas sosial terkait misalkan. Jadi tidak sembarangan yang afirmasi misalnya, yang kayak yang jalur yang tidak mampu misalnya. Nah itu juga harus ada surat keterangan. Karena tadi terkait Bu Eli, saya juga kalau saya mendengar kemarin mah memang 32 itu terkunci ya di 32, tetapi apakah misalnya bisa melebihi dari 32 ya, mungkin langsung saja dikonfirmasi ke Pak Kasih Bu, karena saya takut salah bicara ya, ini kan menyangkut nasib orang gitu ya. Kalau yang saya dengar kemarin sih sama Pak Dadat bahwa sekarang untuk pemerataan itu negeri ya, dalam satu kelas 32. Jadi tadi yang lebih itu apakah bisa dimasukkan atau tidak, mohon maaf saya belum bisa menjawab ya, takut salah. Mau nambahkan Bu Penti? Ya siap Pak. Untuk di aplikasi SPMB itu emang sudah dikunci, jadi 32 tidak ya? bisa lebih. Iya 32. Kali berapa waktu di aplikasi panitia itu udah terkunci sesuai dengan ajuannya gitu. Ya, kalau ada kelebihan atau kekurangan, nah nanti di pas penutupan mungkin ada perubahan mungkin ya. Itu yang nanti dibuka, kunciannya dibuka, kecuali yang sekolah-sekolah tertentu gitu ya. Iya. Ditutup. Tapi sementara kemarin yang kita dengar 32 ya? Iya itu Bu. Sementara yang kita dengar kemarin 32 dikuncinya Bu di 32. Jadi masih kan Ibu 8 rombel aya sesa 5 pada dibebas-bebaskan ya tilu-tilu ewang misalnya. Lebih amannya tidak mungkin ya, karena ini aplikasinya nanti kasihan kalau sudah terkunci anak itu nanti walaupun kita aku misalnya tidak akan dapat ijazah, tidak akan mendapatkan fasilitas dari pemerintah, kasihan. Jadi maksudnya begini Bu, ketika misalkan sekolah mengajukan 9 rombel, tetapi yang daftar itu hanya bisa 8. Itu mah boleh. Gitu. Jadi harus bagaimana gitu? Apakah yang lebihnya itu bisa dimasukkan ke rombel ke 9 gitu ya? Karena memang misalkan mengajukan rombel. Itu yang sisanya berapa sakelasen atau nempi kumaha maksana Ibu teh? Nah, belum di bawah 1 kelas, misalkan sisanya itu hanya 10 orang misalkan. Oh, ya tapi Ibu jadi kagok mungkin ya. Kalau dijadikan satu kelas kagok sedikit gitu. Iya, jadi kalau untuk di satu kelas di bawah 32, untuk dimasukkan kelas yang lainnya sudah pas 32 gitu. Sedangkan kuotanya 9 rombel misalkan, tapi masih belum mencukupi. Ya itu mah berarti masih boleh Ibu. Kalau itu mah berarti Ibu konsekuensinya sekolahnya berarti nambah jadi 9 kelas kan belum lebih 10. Berarti cuman konsekuensinya sekolah mungkin hanya 10 orang di kelas itu. Misalkan apakah kebijakan sekolahnya mau diadakan satu kelas walaupun seperti itu misalnya, atau tadi ya disebloken misalkan berarti enggak 32, berarti dikurangi lagi misalkan di setiap kelasnya. Pokoknya dari apa yang Ibu ajukan, kalau tidak melebihi dari 10 dipersilahkan itu mah Ibu. Misalkan teh berarti Ibu ideal 30 misalnya, yang dua orang-orangnya misalnya dimasukkan ke yang ke 9 misalnya, tutup kayak Bu Yus misalnya jadi 30 untuk tilu 2 berarti Ibu tadi dikitukan paling gitu. Iya, oh jadi mungkin di batas minimalnya, misalkan minimalnya hanya 20. Iya, jadi seperti itu. Di rata saja ya bisa. Pamik itu mah. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua bagaimana Bu? Iya, jadi yang terpenting dalam pembagian kelasnya mungkin Ibu ya, karena Ibu sudah mengajukan 10, kemudian ternyata misalkan sama Ibu 28 di setiap kelasnya pas misalkan di 10 ya 280 misalnya. Kalau itu mah masih sesuai yang diajukan, sesuai kuota itu mah. Ya, siap. Terus untuk pertanyaan yang kedua, yang harus di-online kan ketika pendaftaran itu offline, di online-kannya itu harus kapan? Itu kan dari mulai tanggal 16 sampai 23 ya, lini masa kita dari tanggal 16 sampai 23. Nah tadi ya ada di aplikasi itu ada yang diuploadkan ya Pak Dadat ya, kan kita juga belum ada yang diuploadkan, ada yang ditulis nomor-nomornya ya misalnya di aplikasi itu. Kemudian ada juga yang tadi kakak misalnya itu di tanggal 16 sampai 18.
Kemudian ada verifikasi tadi kan, kita lihat lagi lini masanya ya, takut salah, coba kita lihat lini masanya. Lini masanya kita lihat Ibu. Nah baik, nah di sini di lini masanya 16 sampai 23. Iya ini ya. Nah itu jadi 16 sampai 23. Nah itu pendaftaran, kemudian verifikasi persyaratan sampai 30 Juni. Berarti ini diverifikasi persyaratannya ya. Kayak ngupload, kemudian ngisi di aplikasi. Misalnya maklum misalkan belum pada bisa secara manual dulu, kan tidak semua orang tua bisa ya, misalnya harus dibantu juga sama guru-guru, misalkan bagaimana menginput data siswa yang daftar gitu ya, dari kakak dan dari akte itu misalnya. Nah itu kan ada hal-hal yang harus diisi. Nah itu dilaksanakan di rentang ini Bu, sampai verifikasi persyaratan itu 24 sampai 30 Juni rentangnya. Gimana Bu Haji Ali, terus cekap? Atau cekap atau nuhun, atau cekap mangga. Ibu operatorna tos nyobi-nyobi muka, bilih tak aracan, tangke mengpeng aya. Operatornya insya Allah ini hadir di sini dan ikut bergabung. Iya, siap. Ya, ke mangga dicobian. Dicobian. Mangga salajengna yang sudah raise hand tadi Pak Rahmat Setiadi. Mangga Pak Rahmat. Halo, Pak Rahmat ada? Pak Rahmat Setiadi masih di mute. Oh, pangitan nuju keluar hilanya. Selanjutnya mangga Pak Riyandi. Pak Riyandi dulu. Assalamualaikum Bu. Izin Bu. Bu abi nyobian buka-buka dia Bu nya dina simpe SPMB pangitanya. Iya. Iya teh emang pangitanya aku pengaturan kuota mah Pak Bu terus kakunci gitu nya. Tak kamari teh nyobian gitu nya. Dia teh kan format non kolektif gitu nya, input data kolektif. Saya eta paminu input data kolektif gitu pangintennya teh ya. Tekedah iya deh panginten Bu nya, tekedah online deh panginten Bu. Atau nepi kedah online gitu tah margi di dieu aya non nyobian hiji gitu nya kamari masih keneh dibuka kamari mah nyobian gitu. Aya peserta anu lebat gitu langsung lebat pami dina input datur kolektif, apakah si siswa tersebut harus daftar online lagi gitu ya atau tidak gitu Bu? Harus Pak, kan dinas pendidikan ingin mengontrol kan, walaupun kayak Ya, Bu. ini di Alwasilah misalnya Mas Urwa sudah dapat siswa sebetulnya udah Ya gini Bu, maaf Bu, kan di tapi itu kan harus diinputkan Pak di aplikasi online. Iya, itu kan sudah ke sekolah gimana? Ya Bu, itu kan sudah ada gitu kan. Sudah ada misalkan ada di input daftar kolektif kan, ini ada ya di aplikasi itu. Nah jadi mungkin si siswa itu juga nggak perlu lagi bikin akun gitu Bu ya? Oh iya udah. Atau harus? Udah gitu. bikin akun kan Bapak nanti tinggal tanggal 16 diverifikasi lagi kan, ada yang diupload, ada yang itu ya itu seperti itu. Iya. Siap Bu, terima kasih Bu. Baik. Jadi Ya, sekarang terima itu kasih, memang Pak Riyandi dan tidak Pak bisa seperti dulu ya, misalkan brok, misalkan kemarin itu ada temuan di Dapodik menjelang kelulusan itu ada 30.000 yang dikeluarkan ya siswa itu kan jadi temuan Garut ya. Hari pas lagu pendaftaran laporan pas seueur hari pas bade kelulusan karena nggak ada muridnya dikeluarkan misalnya 30.000 misalnya, itu kan menghindari hal-hal semacam itu. Ya, terima kasih Bu Fenti atas penjelasannya. Untuk selanjutnya mangga Pak Iqbal Lukmanul Hakim. Pak Iqbal masih di mute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terdengar? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal Lukmanul Hakim Bu dari SMP Plus Alkohol Tarikong Kidul. Yang pertanyaan cuma satu Bu, ini hasilnya apakah terintegrasi Dapodik atau tidak Bu? Terima kasih. Terintegrasi dengan apa Pak? Dapodik hasilnya apakah nantinya akan langsung untuk Dapodik atau tidak Bu? Kayak SPMB Jabar kan
otomatis masuk Bu ya ke Dapodik. Nah, apakah yang SPM Basic ini apakah langsung Pak otomatis Iqbal, atau tidak? Pak Iqbal, jangan cepat-cepat. Jadi terputus-putus. Pak Iqbal Iya. tolong tartil Pak Iqbal. Iya ini Atau Bu boleh pertanyaan. saya tambahkan? Ya, ulangi lagi Bu Ya, ya. mungkin maksudnya pertanyaannya aplikasi SPMB ini apakah langsung terintegrasi ke Dapodik begitu? Iya betul Bu. Nanti hasil yang apa? Yang hasil ke ini apakah nanti langsung ke Dapodik atau tidak Bu hasilnya? Biar tidak lagi dua kali kerja Bu. Kan yang ini di input Bu ya, nanti tarik lagi di Dapodiknya. Seperti Maksudnya itu. hasilnya yang sudah diterima nanti pas pengumuman gitu? Yang hasil Iya, betul. yang sudah pengumuman terinput Dapodik atau tidak Bu? BP iya. Jabari Bu. Oh iya, mangga Bu Fenty. Baik, jadi niat dari pemerintah ada aplikasi SPMB itu biar nantinya nyambung ya, memang di Dapodik, kemudian nanti terintegrasi ke e-ijazah, semuanya dalam satu pintu ya. Di awal maksud dari adanya SPMB ini. Nah, tetapi kemudian karena ini adalah sesuatu yang baru ya, apakah nanti sudah terintegrasi di pusatnya gitu ya. Kalau ijazah kan sama Dapodik itu sudah ya, tetapi apakah di perencanaan, nah di sini kan nanti ada senggang waktu kan untuk Dapodik itu, biasanya di Juli sampai bulan apa biasanya untuk 3 Agustus, 31 Agustus. ya Agustus itu ya, Bu. masih ada waktu sampai Agustus karena kan apalagi yang di daerah Pak, misalnya kan kalau di kota mah ya misalkan udah memenuhi, kalau di daerah misalnya sebulan sudah berjalan juga masih pada daftar, masih gimana gitu ya, misalkan itu masih kalau kuota belum terpenuhi mah ya masih ada toleransi dari pemerintahnya gitu. Nah, mudah-mudahan saja kita berharap seperti harapan Bapak bahwa ini semua sudah terintegrasi di Dapodik gitu ya. Itu tetapi karena ini SPMB-nya juga kan khusus Garut ya itunya ya. Apakah nah pokoknya Bapak ajukan saja misalkan ke Dinas Pendidikan, mudah-mudahan ini memang sudah terintegrasi di Dapodik. Nah, seperti itu. Tetapi saya tidak bisa memastikan apakah, karena kan yang sebetulnya agak kesulitan di dunia pendidikan itu ya, karena banyak proyek ini oleh dinas ini, proyek ini oleh dinas ini, jadi agak sulit untuk mengintegrasikan robah-robah sistem ya dari mulai dulu gitu ya. Tapi mudah-mudahan nah SPMB yang sudah bersusah payah para operator ya, nanti nginput, kemudian ngupload, kemudian dengan sistem yang baru ini gitu ya, kerjanya luar biasa sekali. Nah, mudah-mudahan kita semua berharap ini sudah terintegrasi di Dapodik. Nah, seperti itu. Belum ada kepastian gitu ya, dia di sananya gitu, Pak. Ya, itu mungkin cukup jawabannya Pak Iqbal. Halo, Assalamualaikum. Cukup Ya. Bu sementara karena mungkin kesimpulannya untuk saat ini mungkin belum terintegrasi Dapodik hasilnya Bu ya. Untuk saat ini mungkin sementara. Ya, harapannya terintegrasi ya, nanti kita Ya, tunggu sudah aja. 2 kali kerja Bu ya input di SPMB juga Dapodik itu dari kedua kali. Ya, Kasih ya tahu, mudah-mudahan terintegrasi. Ya, berikutnya Pak Rahmat sudah ada. Pak Rahmat mangga. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. ya. Mohon maaf tadi ada gangguan. Sebetulnya saya melihat begitu kan kegiatan ini cuman karena di PC komputer jadi ada gangguan. Begini ya, saya hanya membuat pernyataan saja pada kesempatan kali ini bahwa dengan adanya mekanisme SPMB yang sekarang kita berharap seluruh sekolah mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, terutama bagi kami sekolah swasta yang tentunya memiliki harapan yang cukup banyak bahwa sekolah kami ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, dengan adanya sistem yang diberlakukan untuk tahun pelajaran yang sekarang, kita bersyukur, berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendengar, memfasilitasi kepada kami khususnya, agar sekolah kami pada kesempatan kali ini
bisa mendapatkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kami untuk tetap berkhidmat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Itu pernyataan yang pertama. Lalu yang kedua adalah pertanyaan mungkin karena pendaftaran itu berakhir pada tanggal 23 Juni. Nah, ini pertanyaannya apakah pada tanggal 23 Juni itu sistem itu sudah secara otomatis ditutup begitu. Sehingga tidak lagi bisa membuka pendaftaran untuk berikutnya apabila ada yang mendaftar menyusul. Karena tadi saya mendengar dari Ibu Dokter bahwa di SMP 2 Tarkal kadang-kadang yang mendaftar itu besok hari ketika mau masuk sekolah. Artinya kalau begitu pendaftaran yang seharusnya tanggal 23 Juni itu bisa menjadi tanggal 13 Juli. Kalau seandainya tadi saya mendengar pernyataan dari Ibu Dr. Penti. Itu mungkin pernyataan dan pertanyaan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kepada teman-teman baik negeri dan swasta, marilah kita berkompetisi secara sehat untuk senantiasa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang ada di lingkungan kita dengan cara kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang cager, bager, pinter, jujur, singer, rajin, mujur, syukur, pahit daging, seget kuping, pahang tulang, utek caang, tarik kulit, bersih getih, kuat urat, cekas awas, jati diri, jauh balai, mulus rahayu, berkah salamet. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Ya, saya pernah mendengar itu kata Pak Rahmat itu bukan pancawaluya ya, tapi berapa waluya Pak Rahmat saya lupa lagi ya. Ada 15, Bu. 15 tuh. Mangga Imalikur waluya, imalikur ngaswaluya. Nah, mangga Bu Fenty untuk menanggapi dan menjawab pernyataan dan pertanyaan dari Pak Haji Rahmat. Baik, terima kasih Bapak Ketua Satkorwil ya. Walaupun dadakan ini ya, alhamdulillah tersebar juga ya. Ini mohon maaf saya juga dadakan, saya nggak ada waktu lagi ya hari Ahad pada nggak mau, ya udah aja rapat dari dinas Jumat, Sabtu baru disosialisasikan. Mohon maaf sekali kepada semuanya. Tadi ya terima kasih atas pernyataan yang sangat menyejukkan ya kepada semuanya. Jadi memang SPMB ini dibuat untuk tadi ya pemerataan. Jadi kalau itu aya nu di mute lah Bapak Ibu. Ya ada Google Meet banyak seueur trouble. Dan tadi ya terima kasih sekali. Mungkin itu semua harapan apalagi di swasta ya yang selama ini misalnya kehabisan gitu ya misalnya dengan pendaftar. Nah intinya begini, lini masa itu yang paling pokok Pak untuk membatasi tadi yang negeri ya yang bisa kita lihat tadi bahwa lini masa itu dibuat 16 sampai 23 pendaftaran. Kemudian ada verifikasi tadi ya, khususnya yang 26 sekolah yang membludak tadi. Nah, misalnya tadi ilustrasinya kalau lebih itu mau dikemanakan. Nah, kenapa ada kami sebagai koordinator wilayah harus mengawal ya. Misalnya nah tadi pemerataan misalkan bagi kayak 1 Tarki, 2 Tarki, 1 Tarkal, 1 Garut, 2 Garut dan macam-macam itu. Nah, tanggal-tanggal itu kan ada tanggal kelulusan ya. Nah, itu dimaksudkan secara khusus untuk mengatur yang seperti itu, Pak. Nah, jadi ketika misalnya tadi ada kelebihan kuota harus
diatur ya oleh kita semua nih, pengawas dan semuanya. Nah, itu Pak untuk mengatur itu. Adapun kalau yang kekurangan kuota, misalnya apa ya, seperti tadi saya contohkan, saya alumni 2 Tarogong Kaler, daftarnya itu nanti tanggal 13 Juli pas waktu masuk. Selama kuota belum, itu mah silahkan saja Pak, silahkan saja itu mah Tongboroning itu 1 minggu sudah berjalan juga, karena memang kurang kuota mah silahkan saja gitu ya, nanti seperti itu. Jadi kayaknya mungkin diasumsikan dikunci dulu, kemudian ketika ada kuota-kuota yang belum, nah nanti mungkin ini ya mau gimana lagi kalau belum ada. Banyak kemarin juga di Talegong nanya gimana dari sekarang sudah sasadu ya, bahwa kalau dari dinas mengawal kami tidak ada aktivitas data aya nu daftarna oge bade lapor naon, kan kita harus melaporkan kan, setiap sekolah harus melaporkan ya. Nah, nanti baik dari dinas, pengawas juga ada akunnya ya, kita bisa mengontrol, mengawal seluruhnya kondisinya seperti apa, distribusinya. Nah itu mah diperuntukkan untuk itu Pak. Adapun kalau yang belum ya, nanti beda lagi itu mah. Nah silakan saja nanti di hari H pun kalau belum kuotanya terpenuhi silahkan saja, itu mas seperti itu Bapak. Tapi itu soheh Bu, bahwa kalau seandainya belum memenuhi jumlah kuota, terus nanti pada saatnya akan dibuka lagi, itu sudah jelas, itu sudah ada penjelasan bahwa sistem itu akan seperti itu, atau masih diprediksi seperti itu? Udah seperti itu, kemarin kan ditanyakan ketika di seminar Pak. Ya Pak Dadat ada saksinya ya, Pak Dadat dengar nggak Pak Kasih? Iya, betul itu. Seperti itu Pak. Adapun pengaturan itu lini masa itu untuk tadi Pak, bisi pas seur-seur Pak iya misalnya untuk mengatur, mendistribusikan yang tertolak tadi seperti apa gimana ya pengaturannya. Nah adapun misalnya tadi udah ada yang nanya kemarin juga dari daerah-daerah terpencil. Nah misalkan kumaha, jadi sudah meminta maaf kalau ketika dikontrol oleh Disdik tidak ada aktivitas apa-apa, tidak ada laporan apapun ya yang terpantau oleh Disdik. Mereka sudah memohon maaf karena memang kebiasaan di kampung-kampung, Tongboroning di kampung Simkuring di SMP 2 Tarkal gitu ya dulu, itu tengah bludak teh hari H gitu ya. Nah misalnya seperti itu Bapak. Ya hatur nuhun Bu, upami kitu mah berarti masih kan aya kesempatan, terutama penginten kangge swasta makan kadang-kadang istilahnya itu ada pendaftaran seumur hidup gitu kan. Jadi selama 1 tahun pelajaran itu baik yang daftar maupun yang pindah itu kan diterima asal sesuai dengan aturan. Iya seperti itu. Makanya mungkin Pak tadi kan berharap terintegrasi di Dapodik. Mungkin untuk Dapodik ada lagi itu ya. Misalnya kan Dapodik itu betul-betul sesuatu data yang untuk nasib sekolah ya. Ada jeda lagi waktunya gitu. Ini sekarang pengaturan SPMB. Nah nanti betul. Kan kata Pak Kasih kemarin dicontohkan Tongboroning itu sabulan geus berjalan, kalau belum sesuai kuota ya silakan saja diterima gitu, seperti itu istilahnya kemarin, seperti itu Pak Kasih menyampaikan. Ya syukron. Ya afwan. Ya, terima kasih Pak Haji Rahmat dan Bu Fenty. Mungkin ini dari kolom chat Pak Urwah mau ada yang disampaikan, mau sharing kan ya? Mangga Pak Urwah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya, khususnya ibu-ibu pengawas. Semangat ibu pengawas menemani kita semuanya. Tadi ingin sharing dan ingin bertanya sebenarnya, tapi masih agak ragu juga jawabannya. Karena tadi yang ditanyakan oleh Mas Iqbal, apakah SPMB yang SMP ini sudah nge-link ke dinas. Jadi itu kayak masih menurut peramalan gitu ya, kayak masih 0%. Karena dinas itu kan web lokal di sini, sedangkan
Dapodik itu web pusat yang memang benar-benar terkoneksi dengan verbal ijazah, dengan verbal PD. Andaikan SPMB Garut sudah ngeling ke Dapodik, maka mau tidak mau itu sudah ada aturan langsung dari pusat ke setiap daerah dan bukan hanya Garut. Otomatis mau tidak mau harus se-Indonesia. Jadi nggak mungkin hanya Garut aja yang langsung ngeling ke Dapodik, nggak mungkin. Tapi juga harus ke daerah wilayah lainnya. Nah, ketika masuk ke wilayah lainnya, otomatis bisa jadi mungkin Dapodiknya error nanti. Jadi kayaknya ibu-ibu kepala itu ya mungkin ngasih honor yang lebih kepada para operator karena akan kerja 2 kali. Itu aja pesan para teman-teman operator. Jadi Bapak Kepala memang harus wayangnya narik Dapodik, sekarang SPMB. Itu yang pertama. Yang keduanya, beberapa sekolah mungkin seperti di sekolah yang lain sebelum SPMB dimulai sudah mendapatkan siswa, ada yang 1 kelas, ada yang 2 kelas, ada yang 3 kelas, dan bahkan ada yang sudah tidak menerima di beberapa sekolah. Nah, itu mau tidak mau mungkin pekerjaan operator untuk mengentry data semuanya. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya lebih enak lagi. Lebih enaknya karena sudah ada data NIK dan nomor NISN-nya. Begitu bukan Bu Fenty. Jadi artinya tidak menunggu bagaimana, tetapi siswa ini di beberapa sekolah sudah ada yang tutup. Jadi pendaftaran belum dimulai, sudah ada yang tutup. Makanya 3 bulan kemarin ada link, apakah sekolah Anda sudah dimulai pendaftaran, apakah sekolah Anda belum dimulai, nah saat itu. Kemudian kami teringat waktu Zoom udah 3 bulan yang lalu, Pak Kasih bilang begini, Pak Kasih kurikulum, walaupun sekolah itu menerimanya 25, tapi dialokasikan di Dapodik itu adalah 32. Nah, seperti itu. Hanya saja, makanya harapan kami, sekolah swasta di Garut ini, ya memang harus harga mati dan memang harus ada yang menerima dan ada yang tidak enak. Fix 32, nggak boleh lagi ada yang 33 apapun alasannya. Jadi memang jangan lagi ada yang 33, ada yang 40, apalagi titipan, apalagi di atas materi SPTJM. Itu sudah jangan lagi yang ada seperti itu gitu loh. Seperti yang sudah. Jadi memang kalau memang 32 ya sudah fix 32. Kalau memang di bawah 32 misalkan masih sesuai dengan Dapodik 20 ya sudah 20 seperti itu. Itu saja sih barangkali. Jadi bertanya iya, tapi juga apakah itu pertanyaan atau meyakinkan. Nah, seperti itu. Mangga Bu Fenty, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Urwah. Mangga Bu Fenty untuk menanggapi. Baik, dari Pak Urwah tadi ya bahwa betul ya, tadi aplikasi itu kalau dilihat webnya itu khusus Garut ya. Jadi memang harus bersiap-siap nginput itu sepertinya 2 kali ya. Jadi memang input untuk SPMB, kemudian nanti fiksasi. Tapi kan enak udah ada data ya, kalau berarti untuk input ke Dapodiknya lebih terbantu karena sudah ini Pak siapa ya yang berbagi layar teh Pak Rahma apa sahanya ya. Nah seperti itu ya Pak, pokoknya jaga-jaga saja paitna ya. Tadi memang kalau rasionalisasi memang kalau dilihat itu web hanya lokal, tidak mungkin terlink ke Dapodik gitu ya. Nah jadi siap-siap saja untuk menginput 2 kali.
Kemudian untuk dari Pak Urwah tadi ya, berharap besar dari swasta memang seperti itu gitu ya. Tidak ada lagi yang kalau udah dikunci 32 ya udah gitu, konsekuensinya 32, jangan karena sesuatu hal ingin lebih dari itu misalnya. Jadi saling saja ya antara negeri swasta. Nah, kemudian karena Pak Urwah itu memang kategorinya boarding ya, jadi Curistar itu mungkin tadi ada kekecualian ya yang semacam itu. Tapi kalau negeri sudah diwanti-wanti sama Pak Kasih jangan gitu ya, sebelum tanggal 16 mohon, karena banyak aduan ke Dinas Pendidikan. Pak Kasih sampai kewalahan ya, Pak Kabir juga sampai kewalahan. Sehingga para SD misalnya ini mah SMP ini mah udah nerima, ini SMP udah nerima. Nah, sekali-kali ya jangan, ini untuk negeri khususnya ya, untuk negeri yang memang dari peraturannya seperti itu ya, dari pemerintahnya, jangan sekali-kali Curistar karena banyak aduan ke Dinas Pendidikan. Jadi SD pada komplain, kenapa SMP ini mah udah diterima, kenapa SMP ya, seperti itu, sehingga menjadi kisruh lah. Nah, jadi mohon maaf. Nah, mudah-mudahan sekarang cuma tinggal sehari lagi ya. Jadi mudah-mudahan semuanya mengikuti arahan dari Disdik, kita kawal ya sukses SPMB, karena itu ya Pak, kemarin ada penandatanganan juga ya dari Bupati, kemudian Dewan Pendidikan, PGRI, bahwa Garut ingin menyelenggarakan SPMB yang transparan ya, tanpa ada, kemarin sampai didatangkan dari itu ya Pak Dadat, sampai didatangkan dari yang mengawal tentang korupsi gitu ya, karena banyak sekali, apalagi yang tadi ya yang membludak itu, ada sesuatu hal orang tua ada yang maksakan gitu ya, ingin memasukkan anaknya dengan berbagai cara dan lain sebagainya, sampai menghalalkan segala cara dan sebagainya. Nah, Garut ingin bersih dari itu semua. Nah, mari kita kawal bersama, maju bersama kita bisa ya sukseskan SPMB ini, kita sesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan ya, baik melalui pemerintah pusat ataupun dari Perbub sendiri ya, sudah keluar aturannya. Mari kita sama-sama junjung tinggi ya, seperti PISAS tadi ya, mari baik negeri ataupun swasta dan semuanya berlomba-lomba secara sehat ya gitu ya, menampilkan yang terbaik masing-masingnya. Jadi tidak ada lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Urwah misalnya tong aya nya terus ditangtoskan 32 udah dikunci, udah bismillah ya, seperti itu. Kita berbagi dengan sekolah yang lain, seperti semuanya sama ingin berkontribusi untuk bangsa ini, seperti itu. Atas rupi namanya Bu Haji Ani ngacung, Bu Haji Ani masih ada. Mangga Bu Haji Ani terakhir ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun hapunten Bu Haja Imas, Bu Dr. Fenti, ngiring niatan ya panginten. Pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Urwah barusan berkait dengan link SPMB kita ini, saya juga pernah menanyakan ke Pak Kasih kurikulum, memang untuk tahun ini belum ngeling dengan Dapodik, karena itu juga yang jadi keluhan operator di saya. Ibu tolong tanyakan katanya masalah itu, karena memang link ini belum terdaftar di Pusdatin. Mekanismenya seperti itu, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Urwah. Kondisinya kalau kita sudah terdaftar di Pusdatin harus ya nasional skupnya gitu. Jadi ini mah kita baru membereskan SPMB tingkat lokal Kabupaten Garut saja dulu mungkin untuk sekarang. Mudah-mudahan ke depan bisa seperti itu dengan harapan ya tidak kerja dua kali tadi operator gitu lah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk daya tampung memang betul, saya juga sama Pak Urwah pikirannya dengan Pak Urwah, idealnya gitu lah ya. Idealnya sesuai dengan permen aja, kalau sudah 32 ya 32 saja, itu kan itu Dapodik juga kan seperti itu. Tapi mungkin yang saya tahu karena ada beberapa pertimbangan berkait, mungkin tadi ada beberapa sekolah yang biasanya pendaftar membludak melebihi kuota gitu lah ya, sehingga dengan beberapa pertimbangan dan saya tahu memang di kita masih ada beberapa SMP yang daya tampungnya diizinkan melebihi dari 32, hanya beberapa sekolah saja yang saya tahu ya. Tapi yang jelas pada intinya karena tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dr. Fenti bahwa pada akhirnya kalau sudah
batas kuota itu akan terkunci. Iya, batasnya itu adalah jumlah rombel dan jumlah rombel per sekolah dan jumlah siswa per rombel yang sudah kita ajukan sesuai dengan daya tampung gitu ya. Jadi pokoknya di batas itu saja. Hanya memang yang baru dibatasi ini kan maksimal. Minimal yang kita belum tahu, sehingga muncul pertanyaan Bu Hajah Eli tadi. Idealnya mungkin kita tahu kan, kalau di Dapodi kemarin kita tahu minimal tuh akan merah kalau kurang dari 32 misalnya, sehingga bisa diatur kan yang sisa itu misalnya kita pecah kelasnya, atau misalnya di kelas-kelas awal itu harus 32 tapi kelas ke belakangnya boleh kurang dari 30. Kita bisa mengatur yang sisa itu sebetulnya. Hanya memang sampai hari ini entah mungkin operator sudah membuka gitu dan tahu, tapi saya belum tahu sampai hari ini ada nggak batas minimal gitu sampai tidak merah nanti di Dapodiknya gitu. Nah itu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat juga ya, karena kita memang belum ngelink ke Dapodik, ya mau tidak mau walaupun sudah melewati lini masa tapi daya tampung kita masih memungkinkan karena belum terpenuhi sesuai dengan ajuan kita jumlah rombel dan jumlah siswa per rombelnya, jadi masih bisa. Yang jelas cut off Dapodik itu 31 Agustus, berarti kan itu aja konsekuensi kita mah ya, pada akhirnya di sana gitu ya. Jadi masih bisa ya, kasus yang terjadi di Dua Kaler Bu Penti bukan hanya di Dua Kaler saja, itu terjadi kadang-kadang memang ada orang tua yang ya yang lain sudah mulai belajar, ini ada yang baru datang ya baru yang pindah misalnya gitu, atau juga dari sekolah kita juga kadang-kadang pindah ke sekolah yang lain. Itu mungkin untuk menguatkan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Satu hal yang saya ingin penegasan mungkin Bu Dr. Penti, pembagian untuk domisili itu kan berdasarkan rayon ya. Ini kalau saya melihat undangan yang Bu Dr. sebar, ini yang diundang itu kan sesuai dengan rayon kita, rayon 2 dan Satkorwil 2 ya. Tapi tadi di layar kalau tidak salah Bu Dokter nge-share itu justru wilayah Tarogong Kaler Kidul itu dengan Cilawu dan Garut Kota ya. Iya, saya juga Bu baru ngeh pas 6:30. Ya Allah, cita ini teh saya teh petugas di rayon ini teh kenapa nggak sama rayon yang selama ini kita itu ya. Jadi yang benar yang mana? Rayonisasi dari Pak Kasih, saya juga mau konfirmasi Bu. Jadi abis itu sosialisasi telepat itu pilih ke mana? Ari kanu Bayongbong. Betul. Iya. Karena gini, sebetulnya sekolah kami SMP 4 Tarogong Kidul jarang dapat siswa yang domisilinya dari Cilawu, justru dari Samarang ada gitu. Kan Samarang 1, 2 itu biasanya membludak, datang dari Samarang lihat domisili, malah kita dengan Garut Kota dan Cilawu gitu. Garut Kota malah jarang. Ibu bayangkan ya sama Bayongbong Cikedung itu kumaha ya sekarang ini. Iya. Ya, itu pangitan nuhun. Apunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji Ani, mungkin sudah tidak ada lagi ya. Mangga Bu Penti mungkin untuk statement penutup mangga. Baik, terima kasih Bu Haji Ani ya sudah menguatkan kita semua. Terima kasih, dan mungkin masih ada catatan-catatan yang belum terjawab, mungkin kita juga harus berkoordinasi lagi ya dengan Pak Kasih, apalagi terkait rayonisasi yang begitu membingungkan saya juga ya. Nanti kita akan konfirmasi, dan tadi misalnya kayak Bu Haji Ani misalkan apakah ada batas minimal, tapi kalau lihat di swasta mah Ibu tong boroning iya anu kirang ti 20 ge araya tuh maksudnya, kalau dilihat dari sana namanya kayaknya nggak bakal merah, kalau itu ideal kan, kalau ada 25 mungkin lebih ideal mungkin. Nah itu misalnya kalau dilihat dari fakta yang ada di lapangan itu. Jadi mohon maaf ya, banyak juga catatan-catatan yang akan kita konfirmasi ke Dinas Pendidikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kami juga mungkin tidak maksimal dalam menyampaikan informasi, dan mungkin yang paling pokok tadi yang menjadi catatan itu tentang rayonisasi, apakah betul pembagiannya seperti itu atau seperti rayon yang selama ini kita itu ya RKKS itu ya. seperti itu. Terima kasih atas kebersamaannya sekali lagi. Mohon maaf, saya akan bagikan ya PPT ini supaya
menjadi panduan kita semua. Baik tadi ya ampun para operator silahkan dicoba-coba ya, para pengawas juga, kita sebagai pengawal ya, untuk mensukseskan SPMB ini menjadi SPMB yang sukses tanpa ekses semuanya ya, mendapatkan keberkahan. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dr. Dayana. Fenty. Ya, Ibu Bapak semuanya, alhamdulillah pertemuan kita hari